Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, salam sejahtera. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan marilah kita berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan kita dapat melaksanakan atau melakukan aktivitas seperti sedia kala. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang utilitas bangunan ya, utilitas bangunan gedung. Apa sih yang dimaksud dengan utilitas bangunan? Utilitas bangunan merupakan suatu kelengkapan fasilitas bangunan guna tercapainya unsur kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan, kemudahan komunikasi, dan mobilitas bangunan. Sistem utilitas bangunan ini terdiri dari sistem sistem mekanikal dan plumbing, sistem elektrikal, sistem tata udara, sistem transportasi vertikal, dan sistem telekomunikasi, juga sistem keamanan. Oke, di sini saya sudah buatkan diagram ya, bukan diagram sih, gambar skemanya aja sih, gambar skema, dan saya akan menjelaskan beberapa sistem saja ya, karena memang jujur sih banyak sekali utilitas bangunan ini. Jika satu pertemuan saja mungkin tidak akan cukup ya waktunya. Di pertemuan selanjutnya kita akan bahas sistem yang lainnya ya. Untuk kali ini kita bahas tentang sistem mekanikal dan plumbing dulu ya, karena memang di sini ada beberapa sistem untuk sistem mekanikal dan plumbing tersebut, karena membahas satu sistem aja membutuhkan waktu yang lumayan lama ya, menurut saya sih waktunya. Oke, ini ada sistem distribusi listrik, bagian dari sistem elektrikal. Ngapain ya? Ini lagi menjelaskan bangunan. Udah sono dulu. Dan ini adalah ada sistem elektronika ya, yang biasa disebut dengan arus lemah biasanya disebutnya. Dan ini ada sistem transportasi gedung atau sistem transportasi vertikal yang terdiri dari eskalator dan elevator. Dan jika kita bekerja di salah satu rumah sakit, biasanya ada sistem transportasi ini ada tambahannya, yaitu sistem dam water ya, yang biasanya digunakan untuk mentransfer obat-obatan, seperti contoh pusatnya ya dari farmasi, dia mentransfer ke unit lain, atau sebaliknya dari unit lain ditransfer ke pusatnya yaitu farmasi. Dan ini di sebelahnya ada sistem fire safety atau biasa disebut dengan sistem kebakaran ya, sistem pemadam kebakaran ya. Mungkin ini yang akan saya bahas salah satunya dari sistem mekanikal dan plumbing. Yang akan saya bahas pertama yaitu adalah sistem pemadam kebakaran, dan ini adalah bagian dari sistem tata udara ya. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas juga mengenai sistem utilitas bangunan. Dan ini adalah gambaran umum utilitas bangunan gedung ya. Dan ini masih bagian dari sistem mekanikal dan plumbing, yaitu sistem distribusi air bersih. Dan ini adalah sistem air buangan. Sistem air buangan ini terdiri dari air kotor dan air bekas ya. Air kotornya adalah dari kloset dan air bekasnya adalah dari FD atau wastafel. Dan ini secara terpisah ya, air kotor, instalasi air kotor dan air bekas ini terpisah. Lalu di prosesnya itu di IPAL atau biasa disebut dengan STP, instalasi pengolahan air limbah. Kebanyakan orang menyebutnya adalah STP.
Dan ini adalah sistem air hujan ya. Ini adalah skematik diagramnya seperti ini, dan lalu di sebelahnya ini blok diagramnya, blok diagram sistem air hujan. Oke, mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang skematik diagram air hujan. Oke, kenapa di setiap gedung dibuatkan seperti ini? Karena memang tidak boleh air hujan itu langsung jatuh ke lantai, karena akan merugikan dan merusak yang lainnya. Jadi seperti itu. Jadi standarnya memang seperti ini. Dibuatkan FD dari rooftop jatuh ke melalui FD ya, roof drain ya. FD lalu ditampung di sumur resapan. Ditampung di sumur resapan, lalu setelah itu dibuang ke saluran kota. Jadi memang dasarnya tidak boleh di sebuah gedung atau di gedung-gedung itu tidak boleh air hujan itu langsung jatuh ke lantai. Karena apa? Karena akan merugikan atau merusak yang lainnya. Jadi seperti itu, tidak boleh ya langsung jatuh ke lantai. Intinya sih tidak boleh dibuatkan atap mengkerucut, karena memang kalau dibuatkan atap yang mengkerucut itu air hujan otomatis langsung jatuh ke lantai atau ke bawah. Yang saya sebutkan itu tadi, kenapa tidak boleh, karena ya akan merugikan atau merusak yang lainnya. Jadi seperti itu. Oke, ini ada blok diagram sistem pengolahan air limbah ya, nanti kita akan bahas juga. Dan ini adalah skematik diagramnya. Jadi skematik diagramnya seperti ini. Air bekas dan air kotor di prosesnya adalah di sini, di instalasi pengolahan air limbah. Oke, mungkin kita langsung saja bahas tentang utilitas bangunan. Yang pertama adalah sistem mekanikal dan plumbing. Sistem mekanikal dan plumbing ini terdiri dari sistem instalasi firefighting, sistem instalasi air bersih, sistem instalasi air buangan, dan sistem instalasi air hujan. Ini yang saya sebutkan tadi ya, sistem instalasi air buangan ini terdiri dari air kotor dan air bekas ya. Air kotornya adalah dari kloset dan air bekasnya adalah dari FD atau pool drain. Jadi seperti itu. Oke, di dalam sistem instalasi pemadam kebakaran ini terdapat 3 jenis pompa, yaitu ada pompa joki pump, ada pompa electric fire pump, dan ada pompa diesel pump. Di sini terlihat di ruang pompa adalah di ruang pompa ya. Di ruang pompa terlihat ada panel kontrol untuk joki fire pump, ada panel untuk electric fire pump, dan ada panel untuk diesel fire pump. Yang mana fungsinya joki pump ini berfungsi sebagai menjaga tekanan agar tekanan tetap stabil ya pada sisi instalasi. Apabila terdapat kebocoran di sisi instalasi, maka palep dan perlengkapannya akan bekerja untuk mengembalikan tekanan yang telah ditentukan ya. Dan fungsi electric pump, yang mana fungsinya electric fire pump ini berfungsi sebagai adalah pompa utama dari sistem firefighting. Ini adalah pompa utama ya di sistem pemadam kebakaran. Dia bekerja jika mendapatkan trigger dari pressure switch yang terpasang di pipa header. Dia bekerja berdasarkan pressure switch yang terpasang di pipa header. Dan ini adalah diesel fire pump. Ini fisik diesel fire pump, yang mana fungsinya adalah dia sebagai pompa cadangan.
atau pengganti dari pompa electric fire pump. Dia bekerja berdasarkan tekanan kerja yang telah ditentukan. Baik, jadi seperti itu fungsi-fungsinya sudah saya sebutkan tadi, dan ini adalah gambaran umum. Ini adalah gambaran umum untuk sistem instalasi pemadam kebakaran tersebut. Di sini terlihat terdapat pompa dari reservoir untuk mendorong air ke dalam pipa jaringan atau ke instalasi sprinkler dan hidran. Lalu di sebelahnya ada fire extinguisher beserta kategori-kategorinya yang cocok digunakan di gedung-gedung teman semua. Oke, jadi seperti ini ya. Ini adalah gambaran umumnya seperti ini. Untuk cara pengoperasiannya bisa dioperasikan secara manual dan otomatis ya. Jika bekerja berdasarkan otomatis, dia akan mendapatkan trigger atau sinyal dari pompa ke panel kontrol. Memang si trigger ini terhubungnya ke sini ya, ke panel kontrol. Jadi dia apabila mendapatkan trigger atau sinyal dari pompa tersebut, dia akan bekerja secara otomatis. Atau apabila ketiga panel kontrol ini mendapatkan trigger, dia akan bekerja berdasarkan tekanan pressure switch yang terpasang di pipa header. Apabila mengalami pressure switch tekanannya turun, maka dia akan mendapatkan trigger dan dia akan bekerja secara otomatis dan mengembalikan tekanan sesuai yang telah ditentukan. Oke. Jadi nanti kita bahas juga, ini di sini ada salah satu contoh untuk menentukan tekanan statis di ruang pompa ini ya. Kita akan bahas juga. Ini adalah cara pengoperasiannya seperti ini. Bisa dioperasikan secara manual dan secara otomatis. Apabila secara otomatis dia akan mendapatkan sinyal atau trigger dari pompa tersebut, maka dia akan bekerja secara otomatis dan mengembalikan tekanan sesuai yang telah ditentukan. Oke. Untuk cara pemeliharaannya secara berkala ya, dan secara berkala baik itu mingguan, bulanan atau tahunan, per 3 bulan, per 6 bulan dan 1 tahun. Oke, di sini terlihat ada kebocoran di pompa namun dibiarkan sama teknisi dan malah dipasang tandon atau dipasang penampung air, sehingga ini menurut saya bukan solusi ya. Cara penanganannya adalah perbaiki, dan jika memang spare part itu harus diganti, maka segera diganti. Jadi seperti itu. Ini bukan solusi ya kalau menurut saya. Oke, ini adalah salah satu contoh cara menentukan tekanan statis di ruang pompa ya, salah satu contoh. Oke, tinggi suatu bangunan gedung itu 120 meter. Tingginya adalah tinggi gedung tersebut 120 meter, dan titik akhir di nozzle adalah 4 bar. Target titik akhir adalah 4 bar. Jadi formulasi perhitungannya adalah 120 per 10 sama dengan 12. 12 ini ditambahkan sama dengan target akhir ya, yaitu 4 bar. Jadi 12 plus 4 sama dengan 16. Jadi tekanan statisnya adalah 16 bar di ruang pompa. Nah, 10 ini dari mana? 10 ini kan sebetulnya sama dengan 1 bar itu 10 meter. Jadi seperti itu.
Oke ya. Baik, kali ini mungkin cukup bahas ini dulu ya, sistem firefighting, dan pertemuan selanjutnya. Oh, sorry, ini ada peralatan utamanya. Peralatan utamanya pada sistem instalasi pemadam kebakaran, ada peralatan utamanya adalah ada joki fire pump yang fungsinya sudah saya sebutkan tadi di atas. Ketiganya sudah saya sebutkan ya fungsinya di atas tadi. Ada electric pump dan ada diesel pump, ada hose atau selang nozzle, ada box hidran, dan ini ada safety valve. Biasanya terpasang di header ruang pompa. Ini adalah safety valve. Dan ada sprinkler, ada nozzle, dan ini adalah pipa jaringan ya, pipa jaringan atau pipa header. Dan ini ada aksesoris perlengkapan pada sisi instalasi yang memiliki peranan penting dalam susunan instalasi ya, dalam susunan instalasi sistem pemadam kebakaran tersebut. Dia memiliki masing-masing peran ya di sisi sistem instalasi pemadam kebakaran tersebut. Dan ini ada pressure switch yang saya sebutkan tadi. Apabila dia mengalami turun atau terjadi mengalami tekanan turun di pressure switch ini, maka si pompa akan memberikan sinyal atau trigger ke panel kontrol sehingga dia akan bekerja secara otomatis. Jadi seperti itu. Dan di sini ada beberapa kuis juga sih, sebetulnya ada beberapa soal juga yang tujuannya untuk supaya cepat memahami apa sih yang dimaksud dengan sistem instalasi pemadam kebakaran. Ini ada 7 soal ya kalau nggak salah. Ya, ada 7 soal nih. Ini bisa diisi sama teman-teman semua supaya cepat memahami ya apa sih yang dimaksud dengan sistem pemadam kebakaran tersebut atau sistem firefighting. Oke, baik, kali ini mungkin pembahasan selanjutnya di sistem distribusi air bersih. Oke ya, mungkin cukup sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.